Nah, menu announcement ini adalah menu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, berubah dia. Ya, pengumuman link WAG untuk bisa menggunakan Emas UI. Nah, ini pakai seperti ini. Layaknya email, Anda dapat memberikan link WAG kelas Anda, line group, atau jika Anda hanya ingin berkomunikasi dengan via Emas dan email UI, Anda dapat meninggalkannya pada laman announcement. Oke, kita coba sama-sama ya. Nih, jadi announcement ini ada di paling kiri bawah. Di tempat lain nggak ada announcement. Announcement tuh hanya ada satu di paling atas. Jadi kita klik announcement. Ya, ini ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Announcement. Kemudian kita klik add new topic. Topiknya apa? Hubungi saya di WAG ini. Misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu mau kasih subjeknya WAG kelas PMPS C. Nah, udah. Seperti kita mengirim email, Bapak Ibu menulis di sini, mahasiswa sekalian, silahkan join WAG kelas pada link berikut ini. Sudah, Bapak Ibu tinggal taruh linknya di bawah sini dan dia sudah bisa posting. Sudah bisa link ya. Nah, ini ada mau pakai yang misalnya WAG-nya apa ya? Kalau misalnya HTTP, chat, WhatsApp, nah gitu misalnya. Jadi linknya Bapak Ibu taruh di sini. Nah, ketika ini nanti kita klik post to forum, maka tidak ada alasan untuk mahasiswa tidak menerima pengumuman tersebut. Daripada Bapak Ibu mengetik satu-satu di email, alamat emailnya anak-anak, atau misalnya mencoba untuk menghubungin lewat ketua kelas, kita udah kenal sama salah satu misalnya, tolong deh ajak teman-teman kamu. Saya selalu mengasumsikan namanya anak-anak, ada yang dapat pengumuman, ada yang masih nyelam di bawah laut gitu, nggak ngeh gitu. Dan dia mengatakan, saya nggak dapat pengumumannya Pak, Bu. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan announcement, nama dia terdaftar di kelas itu, dia tidak bisa mengelak karena dia sudah dapat announcement itu. Kalau sampai nggak dapat, berarti dia tidak membuka kelas Emas UI. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik post to forum, maka semua akan dapat. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah jelas ini Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Baik. Selain menu itu, memulai kelas Anda. Ini sudah selesai nih ya urusannya dengan administrasi kelas. Jumlah mahasiswanya sama dengan yang disiap, dengan cara tadi pakai enrollment key dan manual enrollment. Kemudian Bapak Ibu juga sudah menuliskan komunikasi link ya, WA, line dan segala macam di announcement, maka waktunya Bapak Ibu memulai kelas. Bagaimana memulai kelas? Nah, memulai kelas ini tadi posisinya semuanya bersih kan ketika membuka kelas. Nah, mau dibikin seperti ini nih tampilannya. Diberi nama mata kuliah, diberi bobot SKS, diberikan kalau kita senang mau kelihatan nih namanya anak-anak nggak tahu sih yang mana sih namanya Pak Eko, mana yang namanya Pak Aji, mana yang namanya Pak Yogo, Pak Maisa. Kita bisa taruh wajah kita di sini, atau kalau kita terlalu pemalu, kita bisa kasih ilustrasi gambar yang menggambarkan mata kuliah kita, ya. Jadi ada preview gambar di sini. Dan Bapak Ibu juga perlu menuliskan deskripsi mata kuliah di sini.
Beserta dengan jangan lupa capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK ini perlu. Jadi karena kalau Bapak Ibu taruh di sini, mahasiswa jadi tahu belajar ini nih nanti selesai belajar ini dia bisa apa. Termasuk kalau umumnya taunya SAP gitu ya. Kita bisa taruh SAP atau BRP atau RPS kita. Kita bisa taruh di atas ini. Nah, jangan lupa sebelumnya untuk mengaktifkan dulu tombol Turn Editing On di atas. Untuk kemudian kita klik Edit Section. Ini Edit Section ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, bagaimana caranya kemudian membuat ini? Saya sudah siapkan video untuk Bapak Ibu sekalian. Soalnya tadi udah kelihatan videonya punya. Baik, teman-teman sekalian, jika Anda sudah berada pada laman ini, maka Anda siap untuk menuliskan nama mata kuliah Anda. Jika Anda menggunakan menu ini, penulisannya sama persis ketika Anda menuliskan pada Microsoft Word, ya. Contohnya seperti ini, pengantar metode penelitian sosial. Oke. Atau manusia dan masyarakat Indonesia. Ya, Anda bisa gunakan toggle yang ada di atas ini untuk menggunakan beberapa variasi yang ada. Ya, jika Anda ingin memboldnya, Anda bisa bold, kemudian gunakan size yang sesuai. Ya. Nah, ini jika Anda ingin masuk ke dalam menu gambar, Anda mau meletakkan foto Anda atau gambar yang ada kaitannya dengan mata kuliah Anda, maka Anda bisa menggunakan menu ini, edit atau insert gambar. Nah, saya paling suka menggunakan menu URL. Jadi misalnya kita gunakan, misalnya mau gambar metode penelitian. Ya, kemudian kita ambil saja salah satu gambar yang ada. Kita klik image link-nya. Seperti itu, seperti ini. Lalu kalau di dalam tampilan emas, gunakan saja ukuran 200 kali 200 pixel atau di bawah 200 pixel. Nah, lalu Anda tinggal insert dan oke. Nah, maka di tengah ini Anda sudah punya gambar yang terkait dengan mata kuliah Anda. Atau jika Anda ingin menambahkan foto Anda, dan foto Anda pastinya sudah ada di laman website UI atau departemen atau program studi Anda. Nah, Anda juga bisa melakukan klik link yang sama dan di paste seperti tadi. Nah, pada bagian di bawah Anda menggunakan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Ya, nanti Anda tinggal letakkan di sini. Dan kemudian juga capaian pembelajaran mata kuliah. Anda mau juga melampirkan nama pengajar bisa di bawah sini ya. Misalnya Dr. Nadia Fani MC. Anda bisa meletakkan email Anda sebagai keterangan Anda mau dihubungi oleh mahasiswa di alamat email apa.
media@ui.ac. Ya, ini sangat penting sekali, apalagi seperti kemarin kita belum pernah bertemu dengan mahasiswa angkatan 2020 secara tatap muka. Jadi bagaimana mereka bisa menghubungi Anda? Anda perlu meletakkannya di sini. Oke? Atau kalaupun Anda mau berkenan diberikan WAG akunnya, itu juga boleh. Baik, jika ini sudah selesai beserta dengan penjelasan deskripsi dan mata kuliah, jangan lupa untuk mengklik Save Changes. Nah, ketika ini sudah selesai, Anda bisa lihat pada laman Anda sudah tertera nama mata kuliah, kemudian keterangan diri Anda, lalu foto atau gambar yang disesuaikan dengan nama mata kuliah, serta deskripsi dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Baik, bagaimana? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau mencobanya? Memberikan nama mata kuliah? Silakan. Mas Yogo mau nyoba, Mas Yogo? Atau Mbak Nurul? Barangkali. Karena Mas ini harus praktek ya, kita coba aja gitu. Barangkali bisa. Nadia, ini di kelas saya baru hanya 3 atau 2 orang mahasiswa yang aktif, artinya masih belum membayar. Jadi kalau kita aktifkan, maka kita akan masuk secara manual lebih banyak lagi dengan 50 orang mahasiswa, jadi 48 orang yang akan kita masuk secara manual misalkan. Lebih baiknya kita tunggu sampai kapan sebaiknya untuk persiapan pembuatan emas ini, Mbak Nadia? Gak apa-apa, dicicil aja Mas Yogo. Kalau mau dibuat, dicicil saja. Kalau Mas Yogo udah bisa lihat bahwa jumlah mahasiswa hanya kayak tadi, Prof. Mutia hanya 1, kemudian Mas Yogo hanya ada 3, itu berarti sebagian besar sudah terdaftar, tetapi mungkin belum di-approve sama PA. Jadi dia nggak langsung ketampung di situ. Tapi sebenarnya kalau Pak Santoso dan Pak Sunarto sudah bisa lihat ada di situ harusnya. Kemudian yang kedua, kalau jumlahnya banyak seperti Mas Yogo, kan kita punya 55, yang terdaftar di situ hanya 3, ya kan? Apa yang terjadi sama 50 sekian mahasiswa itu gitu. Maka yang bisa dilakukan adalah membagi tadi Mas Yogo, enrollment key-nya. Nah, enrollment key-nya nanti mungkin dengan Pak Sunarto atau Pak Santoso bisa membantu untuk sharing enrollment key-nya ke mahasiswa yang bersangkutan. Itu sih saran saya seperti itu, Mas Yogo. Yang mendapatkan link itu adalah mahasiswa yang sudah mengisi IRS, kemudian sudah membayar, satu lagi harus disetujui oleh pembimbing PA-nya ya. Baru dia bisa link otomatis ke dalam SIAK tadi. Seperti itu ya? Betul. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama. Nanti kami bantu masukkan seperti tadi ya, enrollment method manual satu-satu masukin akunnya juga bisa sih. Cuman memang butuh ID-nya mereka terlebih dahulu. Jadi enrollment key ini sebenarnya kayak di Google Classroom, dia punya kode-kode 6 digit, acak, itu yang diberikan ke mahasiswa supaya bisa mengakses ya, betul ya, sama ya? Sama, ya analognya seperti itu. Terima kasih Mbak Nadia. Sama. Prof. Mutia ada pertanyaan? Mbak Nadia, saya ada pertanyaan. Boleh saya, sorry, siapa duluan? Ya. Silakan. Saya hanya mau memberitahu sekarang sudah muncul kok. yang tadi saya masih kosong, sekarang sudah muncul. Makasih. Terima kasih, Prof. Ya, Mbak Anggi. Mbak Nadia, ini saya agak ke awal lagi. Saya tidak ada menu administration juga sama seperti yang penanya sebelumnya, Mbak Nadia. Itu karena apa ya? Apa karena saya baru di emas? Enggak sih harusnya. Jadi hanya ada navigation menunya di sebelah paling kiri. Pada saat kita dorong yang Mbak Nadia tadi bilang itu, saya coba untuk dorong, yang keluar hanya navigation, dashboard, site home, site pages, courses. Itu saja yang di atasnya tidak ada. Administration nggak ada? Iya, administration-nya tidak ada, nggak muncul. Oke. Mata kuliahnya? Mata kuliahnya aman, ada Mbak Nadia. PMPS apa MMI ya? Ya, saya di PMPS.
Kalau boleh bantu Mbak Anggi, itu diklik dulu mata kuliahnya Mbak. Diklik dulu. Diklik dulu mata kuliahnya, nanti baru ada dia administrasinya. Kalau kita masih umum, itu semua nggak ada. Dia navigasi. Oh, ini baru keluar sekarang. Oh iya, mungkin Iya. tadi. Oh iya, Klik makasih. dulu, Sorry. bener ya? Udah keluar. Iya, sip. Oke. Baiklah, terima kasih. Oke. Berarti ini sudah. Nah, sekarang kalau sudah lengkap dengan mendeskripsikan kelas Anda, maka aktivitas. Nah, ini saya coba listkan aktivitas yang paling banyak digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya di FISIP. Ya, yang pertama adalah assignment atau tugas kuliah. Assignment atau tugas kuliah ini kalau dibayangkan dalam tatap muka adalah dia mau menyerahkan paper tercetaknya ke tangan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya sedangkan kita terbatas oleh jarak. Nah, gunakan menu assignment. Kemudian forum diskusi. Nah, forum diskusi ini ada dua. Ada dosen-dosen yang senang menggunakan forum diskusi dengan video conference, langsung 50 mahasiswa, 30-50 mahasiswa di dalam video conference itu diskusi satu-satu, berkelompok dan segala macam. Itu seperti di kelas. Tetapi ada juga forum diskusi yang sifatnya asinkronus. Asinkronus itu anak-anak kemudian memberikan opinion-nya, memberikan kritik, argumentasinya, itu dalam bentuk teks. Nah, ini terserah Bapak Ibu mana yang paling nyaman. Ya, mana yang paling nyaman. Kemudian ada yang namanya repositori sumber belajar. Ini adalah bahan-bahan buku, e-book, jurnal yang Bapak Ibu mau sharekan sebagai sebentuk bahan belajar untuk mahasiswa. Bentuknya bisa pakai Microsoft Stream, boleh juga pakai OneDrive, atau kalau tidak menggunakan tadi ada menu file. Nanti kita akan belajar sama-sama file diemas. Lalu chat. Chat ini cara bekerjanya sama seperti Bapak Ibu chat di WAG, di WhatsApp group. Bedanya kalau di WhatsApp group menu emoticonnya lebih banyak. Ya. Kemudian yang kedua, dia handy. Karena WhatsApp itu ada di handphone atau ada di kita pakaikan WhatsApp web bisa di laptop. Tetapi kalau chat yang ada di emas itu kita harus aktifkan di dalam kelas emas. Lalu berikutnya adalah kuis. Kuis ini adalah menu yang mau dipakai mau UTS boleh, UAS boleh, ya, atau tes kecil. Seperti mata kuliah PMPS itu saya seingat saya Mas Yogo sampaikan akan ada setidaknya 8 kali tes kecil. Gunakan menu kuis. Dan yang terakhir adalah memantau aktivitas peserta mata kuliah. Nah, ini bisa menggunakan log. Siapa sih yang beneran mengklik sumber? Mana yang nggak mengakses itu? Mana yang datang kelas? Berapa mahasiswa yang datang ke kelas Bapak Ibu hari itu bisa dilihat lewat log dan analitik graph. Oke, nah kita coba dulu dengan mengisi topik perkuliahan. Baik, sebelum Anda membuat aktivitas-aktivitas di dalam perkuliahan Anda, ada baiknya kita menyeting dulu, mempersiapkan dulu minggu-minggu yang akan kita isi dalam sepanjang satu semester, ya. Jadi setelah kita memberikan informasi atau deskripsi tentang mata kuliah kita dan juga memberikan pengumuman tentang bagaimana kita dapat dihubungi atau berkomunikasi dengan mahasiswa, Anda dapat mulai menyiapkan topik apa saja. Nah, ini setelah Anda pastikan dalam kondisi turn editing on, berarti ini posisinya adalah turn editing off. Anda mulai dengan mengklik, ini ada tanda pensil di sini. Kemudian Anda bisa tuliskan minggu pertama perkuliahan, dan Anda menuliskan
judul atau topik daripada minggu pertama. Lalu klik enter. Ketika Anda klik enter, dia langsung otomatis akan terganti. Begitu juga dengan yang ini. Berikutnya, minggu kedua, judul topik 2. Lalu lakukan ya, ini escape to cancel atau enter to finish. Oke, yang ini jelas ya Bapak Ibu ya. Memasukkan topik-topik perkuliahan. Saya pikir ini penting gitu ya, supaya nanti mahasiswa juga tahu Mbak, kok apa. tulisannya cannot ya? Kenapa? Tulisannya kok nggak bisa ya? Udah di turn editing on belum, Mas? Ya, invalid record unknown. Coba share screen, Mas Aji. Sebentar. Selesai pelatihan menukik drastis ya Mas Aji. Yo. Ini ya. Wih, keren. Ya, Ini oke. ya. Sip. Nah, saya belum kasih gambar. Saya ini kan? Ya. Topik 1. Misalnya minggu 1 pembukaan kuliah misalnya. Ya. Ini kita enter kan? Enter. Ini keluarnya begini. Itu turn editing on-nya belum. Yang mana ini? Udah Mbak, Ya. itu posisinya udah kok. Udah kok itu. Ya kan? Udah. Kalau Udah ini on. kita offin lagi. Coba Mas, sekali lagi Mas. Enternya di itu ya Mas, di keyboardnya ya. Ya. Minggu 1. Oke, misalnya ya. Lalu saya enter. Ini keluar ini begini. Valid recorded database. Oke. Saya mestinya nggak begini ya. Mestinya enggak. Kalau dari edit sini bisa nggak, Mbak? Boleh. Coba Mas di edit section. Edit section ya. Ini diganti Iya. Custom Mas, klik custom Mas. sorry, custom ya. Minggu 1. 1 pembukaan ya. Pembukaannya tetap di atas itu. Oh, tetap di atas ya. Ini kita coba ya. Save changes. Yeay. Sip. Jadi nggak mau lewat sini. Coba yang minggu 2. Oh, memang nggak mau punya saya. Iya, jadi dia harus di custom. Oke, saya tutup ya. Makasih. Oke, sip. Oke. Mantap, Mas. Oke. Tadi gimana Mas Aji bisa, saya juga keluarnya kayak Mas Aji. Nah, yo, share Mas. Wah, keren nih, udah bisa saling ngajarin. Ayo Mas, coba Mas. Apa itu? Caranya gimana Yang tadi, custom Mbak? tadi Mas. Saya share screen lagi ya. Ya boleh Mas Aji. Oke. Jadi saya tadi kan Mbak Nadia ngajarin pakai ini nih. Pakai pensil. Iya. Ya. Oh iya, nggak mau juga. Saya konsep dasar ya. Tapi saya nggak bisa pakai ini. Edit dulu. Tekan Ya, edit. jadi saya pakai edit edit section. Yes. Nggak bisa pakai pensil. Custom. Custom. Lalu minggu 2 konsep dasar misalnya. R. Lalu save changes. Nah, sudah keluar di sini. Oke, berarti nggak. Oke ya. Sip. Makasih Mas Ini Aji. harusnya dikasih ini juga ya, dikasih tanggal tadi ya. Ya, kalau mau dikasih tanggal lebih bagus lagi. Jadi dia tahu bahwa di tanggal itu akan ada apa. Jadi ini adalah seperti blok-blok yang ada di sub BRP, Bapak Ibu pindahkan ke situ sesuai dengan topiknya. Jadi kebayang nanti kalau untuk kelas PMPS dan MMI semua sama topiknya. Ya, tinggal variasi aja. Oke. Sip, ini sudah memulai kelas tadi. Sekarang ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Aktivitas. Ya,
langkah pembelajaran. Jadi ini penting, ini kemarin sempat kita share ya, Mbak Dini, Mbak Riri, dan Estu waktu kita mengelola pengantar sosiologi untuk 11 kelas 537 orang serentak dalam hari yang sama. Ini akan terjadi nanti di PMPS dan MMI. Langkah pembelajaran ini harus dibuat karena langkah pembelajaran ini kemudian memberikan kita informasi, mahasiswanya didapat informasi apa yang akan kita kerjakan di antara pukul 8 pagi sampai dengan 10.40 atau misalnya apa yang akan mereka lakukan di sepanjang durasi kelas. Jadi buat saja dulu, nanti saya akan share ke Bapak Ibu sekalian tabel formatnya untuk diisi. Jadi dibayangkan dulu apa yang mau dilakukan. Contoh misalnya untuk mata kuliah pengantar sosiologi kemarin, dari jam 7.45 sampai dengan jam 8 pagi, kita minta mahasiswa untuk menyiapkan akses perangkat. Artinya, kita sudah mengingatkan kepada mahasiswa, nggak ada alasan bahwa handphonenya ngedrop, lupa ngecas, dan segala macam, karena di dalam langkah pembelajaran kita sudah ingatkan. Kemudian di jam 8 sampai jam 10 pagi itu serentak 537, makanya kemarin kita pakai emas 2, karena servernya baru. Karena servernya baru, diakses 500-an lebih orang dalam waktu yang bersamaan di FISIP untuk angkatan 2020, plus angkatan lain di jam tersebut, dia kuat. Mahasiswa mengerjakan tes kecil secara online. Nanti kita belajar bagaimana menyeting tes kecil. Lalu mahasiswa mendengarkan presentasi kelompok yang bertugas, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi buatlah Bapak Ibu perencanaan, apa yang Bapak Ibu mau anak-anak Bapak Ibu kerjakan dalam durasi waktu 3 SKS atau 2 jam lebih gitu ya, 2 jam 40 menit itu. Nah ini nanti disiapkan langkah pembelajarannya, lalu kita share. Oke, kita share di emas. Ya, menuliskan langkah pembelajaran pada laman emas Anda. Tadi Mas Aji sudah sempat memberikan langkah namanya edit section. Jadi ini akan digunakan dengan menu yang sama, Bapak Ibu. Kita klik tadi edit section, cuman bedanya kalau di edit section yang pertama tadi untuk membenahi topiknya. Nah, di bagian bawah itu sebenarnya ada ini tadi, summary. Nah, di summary ini Bapak Ibu klik saja, tulis saja langkah-langkah pembelajarannya dalam bentuk tabel. Karena sebenarnya di sini juga ada menu tabel, persis kayak kita mengetik di MS Word. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kita klik Save Changes, dan dia akan muncul di langkah pembelajaran itu akan muncul di dalam laman emas Bapak Ibu sekalian. Oke, kita coba contohnya. Jadi kalau ada yang mau nyoba boleh. Oke, saya keluar dulu dari announcement. Ya, ini ya, ini kalau ini kan sudah jadi nih langkah pembelajarannya. Nah, saya akan coba untuk yang sekarang turn editing on. Jangan lupa ingat ya, untuk turn editing on, posisinya kalau on tuh berarti dia off. Kemudian ini di edit section. Iya. Oke. Mahasiswa diminta untuk mengikuti langkah pembelajaran berikut ini. Nah, ini ada 2 cara Bapak Ibu. Cara pertama adalah memasukkan tabel, tapi kalau Bapak Ibu bisa merubah tabel di Excel itu jadi picture, tinggal masukkan picture. Sama langkahnya seperti tadi memasukkan picture yang ada di bagian atas tuh langkahnya persis sama. Nah, kalau tidak, kita pakai tabel ini. Tabelnya mau kita buat row berapa, kolom berapa. Persis seperti di Excel dan MS Word ya. Oke, jadi ini langkah, aktivitas, bahan, keterangan misalnya.
Jadi persis sama seperti tadi yang langkah pembelajaran yang kita buat itu, dipindahkan ke sini. Satu apa misalnya, menyiapkan perangkat. Bahannya tidak ada, ya, jam waktu, sorry. Sorry, tadi harusnya ada waktu dulu ya. Waktu, misalnya pukul 07.45 sampai 08.00. Oke, langkah keduanya Mbak apa? Nadia, boleh tanya? Silakan. Mbak, kalau ini dibuat di Excel dulu, ya kayaknya lebih gampang ya kalau di Excel ya. Terus nanti Ya. pindahin ke sininya, copy atau harus di JPEG dulu? Nah, itu sebaiknya kalau mau mudah di JPEG dulu, Bu Wahyuni. Tapi ini memang saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu, kalau saja Bapak Ibu mau memasukkan itu secara manual. Ya. Oh, bagusnya secara manual. Enggak, saya harus ngasih beberapa opsi, Bu Wahyuni. Oh iya, iya, iya. Okay. Mulai dari yang manual, ya kan namanya menu. Pelatihan kan mulainya dari yang menu yang sangat generik nih, dimasukin satu-satu. Nah, sampai bentuknya adalah kalau misalnya Excel-nya bisa dibuat dalam bentuk JPEG. Paling bagus memang dalam bentuk JPEG. Karena kalau ya Mbak, maaf. Oke, jadi kalau lanjut JPEG, dulu Mbak. Kalau JPEG ini tinggal klik gambar, ya. Bedanya kalau tadi kan ngambilnya dari URL. Nah, sekarang karena Excel JPEG-nya itu ada di tempat lain, gitu, maka Bapak Ibu menggunakan ini, find or upload an image. Choose. Oke, dia ada di mana? Misalnya ada di pengantar sosiologi. Saya kasih contoh nih tadi ya, pengantar sosiologi. Nah, ini contohnya ini ya. Ini langkah pembelajarannya sudah dibuat dalam bentuk JPEG. Kita open, upload. Nah, ini sebaiknya supaya dia nggak ngaco layoutnya, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan appearance di angka 600. Nanti pengalinya akan dia adjust 600 sampai 300-an pixel. Baru insert. Oke. Ya, seperti itu. Mana? Nggak kelihatan. Ya, ini udah kelihatan nih ya, Bapak Ibu ya. Belum. Ini warnanya kuning nih. Kelihatan nggak ya, Pak Santoso? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik. Oh, ini ya. Oke, kemudian kita ini yang manual bisa pakai ini atau yang pakai JPEG seperti ini. Boleh lalu save changes. Dan dia sudah kelihatan di laman depan Bapak Ibu sekalian. Iya, keren. Oke. Keren. Ya. Jadi silakan kalau mau punya waktu merubahnya dalam bentuk JPEG. Oke. Ada yang mau mencoba? Ya, Mas Arief. Untuk pengisian summary setiap minggu ini itu karena ingat saya kemarin di pertemuan tempo hari itu setiap dosen akan bertanggung jawab untuk satu topik yang itu berarti untuk pengisian ini apakah akan menunggu kita selesaikan dulu semuanya atau memang yang diisi di summary ini sifatnya yang generik sesuai di sub aja jadi bisa dimulai dari sekarang. Oke, Mas Arief. Ini koreksi ya Mas Yogo, kalau ingatan saya terakhir kemarin untuk mata kuliah PMPS kita kan bagi tugas. Misalnya Mas Arief akan bertugas untuk membuat seluruh item di sesi 1 misalnya. Nanti pengajar berikutnya di sesi 2 dan selanjutnya. Nah, sebaiknya sih memang paling ideal ya sebelum tanggal 22 Februari 14 sesi itu udah lengkap semua langkah pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu udah sediain JPEG-nya buat teman-teman gitu, udah siapin juga tes kecilnya tinggal nginput. Seperti itu paling bagus. Tapi kalaupun ini sulit 14 sesi langsung sekaligus, saya usul sih disepakati di antara tim pengajar kapan misalnya 7 hari sebelum sesinya berjalan
langkah pembelajaran ini udah selesai. Toh kan kemarin topik udah ada, nanti saya tinggal kasih tabel langkah pembelajarannya aja. Gitu, Mas Arief. Jadi sesuai kesepakatan pengajarnya aja nanti ya, Mbak? Ya, silahkan nanti disepakati saja. Di dalam forum ini lebih kepada saya menjelaskan teknis ya, teknisnya untuk paling tidak kan Bapak Ibu sudah punya bayangan jadinya apa yang akan dikerjakan di emas gitu, yang secara generik bersama-sama sama. Jadi misalnya tabel ini akan ditemukan mahasiswa untuk semua sekian belas kelas PMPS dan MMI. Tabelnya sama nih kayak gini semua, karena yang bikin cuma satu gitu. Yang bikin satu orang untuk dipakai semua kelas. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke. Now, baik, ini sudah. Kemudian, oke, aktivitas. Aktivitas pertama, Bapak Ibu, aktivitas pertama adalah menyediakan link untuk mahasiswa mengunggah tugasnya dia. Jadi kalau di MMI saya tahu ada tugas diskusi mingguan. Biasanya kan mahasiswa ada tuh membuat, nanti disepakati ya, mau video presentasi, kalau saya sih sarankan mending video presentasi. Jadi mahasiswa dibuat video presentasi, kuliah MMI kan jam 11. Jadi kalau misalnya kita kasih waktu untuk anak-anak nonton presentasi mahasiswa temennya dia dulu 30 menit, Bapak Ibu masih punya nafas sampai jam 11.30 baru masuk kelas. Gitu. Tapi ingat, di dalam langkah pembelajarannya, anak-anak udah dikasih tahu, jam 11 sampai 11.30 Anda wajib melihat presentasi kelompok yang bertugas di dalam langkah pembelajarannya tadi. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah berdiskusi dengan dosen di link Google Meet atau Zoom berikut. Nah, nanti disediakan. Atau kalau misalnya kayak kemarin Mas Yogo seperti diskusi, Mbak, aku kadang-kadang senang deh variasi dikasih dalam bentuk ya asinkronus. Jadi di blended ya Bapak Ibu. Setengah jam kita biarin aja anak-anak ngoceh di kelas dengan menu forum diskusi. Nanti kita baru masuk 30 menit lagi. 30 menit sesudahnya. Jadi Bapak Ibu punya waktu sampai jam 12 siang kalau MMI, atau PMPS punya waktu sampai dengan jam 9 untuk nafas baru masuk ke kelas. Sambil Bapak Ibu pantau gitu, di forum diskusi itu, apa kira-kira diskusi yang berkembang di anak-anak. Jadi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa menyiapkan jauh hari lebih enak kuliahnya. Ya. Oke, nah sekarang ini untuk assignment. Untuk assignment, kalau tadi edit section di atas, sekarang yang diklik adalah add an activity or resource. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini, ada assignment, ini tempat bagi mahasiswa untuk mengumpulkan tugas. Kemudian nanti muncul tampilannya akan seperti ini, kalau sudah terbuat. Ya, kita buat coba ya. Oke, ini add an activities or resource, lalu assignment. Oh, ini kalau nggak salah saya nyiapin ini ya deh, nyiapin videonya deh. Ya, benar. Biar bukan. Suaranya kedengeran nggak Pak Zam? Bagaimana caranya kita kemudian design assignment? Langkah pertama seperti tadi, kita klik add an activity, kemudian kita klik assignment, ya Bapak Ibu. Lalu misalnya apa tugasnya? Tugas paper kelompok
diskusi 1. Ya. Kemudian di dalam descriptions Anda bisa menjelaskan ketentuan misalnya pembuatan papernya boleh di sini, atau Anda mau menjelaskan deadline dari paper boleh di sini ya, atau berisi tentang kalimat instruksi bagaimana membuat paper kelompok diskusi. Nah, jika Anda sudah selesai membuat ini, jika Anda ingin keterangan mengenai ketentuan atau deadline dari paper atau ini tampak di dalam laman depan MAS Anda, MAS mata kuliah Anda, maka jangan lupa untuk mengklik display description on course page. Saya ulang lagi ya, jadi setelah menuliskan judul tugasnya, di dalam description Anda menjelaskan terlebih dahulu ketentuan pembuatan papernya boleh di sini, atau kalau dia terlalu panjang Anda buat dalam satu panduan tersendiri boleh ya, nanti di attach-nya di sini di bagian ini nanti saya akan jelaskan, atau di dalam bagian description ini Anda menjelaskan deadline dari paper ini atau kalimat instruksi apa yang Anda ingin mahasiswa kerjakan di dalam tugas ini. Ya, jangan lupa untuk mengklik display description on course page jika penjelasan ini mau tampak di dalam laman depan MAS Anda. Nah, kalau panduan papernya cukup panjang, tidak Anda membutuhkan satu halaman A4 misalnya, Anda bisa membuat dalam file terpisah dan kemudian Anda bisa menambahkan pada additional file. Klik add, kemudian choose file. Nah, nanti dia akan pergi ke arah file di mana di dalam laptop atau komputer PC Anda berada. Jadi Anda tinggal mengattach-nya di situ. Saya beri contoh, misalnya ini adalah filenya bisa apa saja ya, Word kah, PDF kah, Excel kah, itu boleh, tidak ada masalah. Saya beri contoh misalnya ini, PKKM pamflet ya. Oke, nah, ini dalam PDF, open. Nah, ini sudah terlihat, filenya ada di sini. Ya, pastikan panel ketika di choose file, pilihannya ada di sini ya, di upload file, choose file. Lalu klik, saya ulang sekali lagi, oke, pilih PKKM pamflet, open, kemudian upload this file. Nah, ketika Anda upload this file, di dalam link ini sudah ada file panduan, di mana Anda ingin mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan panduan ini. Nah, jangan lupa untuk menyeting deadline dan mulai kapan mahasiswa bisa mengupload tugas mereka. Misalnya, hari ini kan hari Kamis, kuliah kita PMPS ya, atau MMI di hari Senin misalnya. Nah, kita mau minggu depan mahasiswa mulai mengumpulkan tugas ini. Gitu. Nah, ketika kita mau dia dikumpulkan minggu depan tanggal 18 kan, nah, tanggal 18 ini mulai kapan mahasiswa bisa mengunggah? Apakah langsung di tanggal 18-nya? Atau mau kita kasih waktu dalam waktu 2 hari mereka mulai bisa mengunggah. Nah, ketika kita mau kasih waktu 2 hari, maka kita setting tanggal 16 Februari, mulai jam berapa? Kalau Bapak Ibu mau menyetingnya sedemikian rigid ya, sampai ke jam dan juga menit, itu bisa disetting. Saya tanggal 16 Februari, mulai jam 12 siang, ya ini satuannya nggak ada AM PM, jadi sampai dengan pukul 22, 23, 24. Anda misalnya setting jam 12 siang, mereka sudah mulai bisa mengunggah sebelum tanggal 18, sampai tanggal 18 di jam 12 siangnya lagi misalnya. Atau
Ya sampai jam 12.30 deh, boleh gitu ya. Nah, ini due date. Kalau Anda memberlakukan hanya due date tanpa Anda memberlakukan cut off date, artinya lewat dari jam 12.30 siang tanggal 18 Februari, mahasiswa masih bisa mengunggah tugas-tugas mereka walaupun nanti di tampilan Bapak Ibu sekalian akan terlihat dia terlambat berapa jam, berapa menit, berapa hari. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya mau memberlakukan aturan kelas yang strict, tapi ini tentunya harus disampaikan di awal perkuliahan. Ya, bahwa lewat dari 12.30 link ini sudah tidak dapat diakses. Maka ketika aturan itu yang Bapak Ibu akan lakukan, aktifkan menu cut off date. Di dalam cut off date ini nanti akan ada settingan jam sama seperti due date. Kalau Bapak Ibu mau setting dia persis sama, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Berikan dia kira-kira jeda 5 menit untuk kemudian menutupnya. Nah, biasanya saya berikan waktu hanya 5 menit seperti ini. Nanti berarti lewat dari tanggal 18 Februari jam 12.35 siang, mahasiswa sudah tidak bisa lagi mengunggah tugas perkuliahannya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin, enggak apa-apa deh, masih boleh, tapi nanti ketahuan dia telat berapa menit, berapa jam, dan berapa hari, jangan lupa untuk menonaktifkan cut off date-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika ini sudah selesai, semua submission type, feedback, menu-menu yang ada di dalam Mas UI ini sudah disetting oleh DPA SDB sesuai dengan default yang umumnya kita perlukan di dalam perkuliahan. Itu saja yang perlu disetting ya, yang lain tidak perlu dikotak-katik. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu nanti punya waktu sendiri untuk melihat satu-satu menu ini, silakan. Tetapi saya biasanya cukup seperti ini saja. Nah, jika ini sudah selesai, maka jangan lupa klik Save and Display. Save and Display itu berarti Bapak Ibu ingin melihat bentuknya seperti apa, atau Save and Return to Course. Kita klik yang ini ya. Save and Return to Course. Ya, nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Linknya sudah ada pada minggu pertama, judul topik 1, kemudian apa yang kita tuliskan tadi sudah ada di sini. Nah, nanti kalau mahasiswa lihat bentuknya seperti apa ya, nah Bapak Ibu bisa lihat nih. Ya. Caranya adalah kita klik paling kanan atas, ya. Kemudian Bapak Ibu klik switch role to, supaya kita tahu ya nanti mahasiswa lihatnya kayak apa ya tampilannya. Switch role to, ya. Kemudian kita pilih students. Nah, ini berarti kita sudah ada pada tampilan sebagai student. Nadia Yovani melihat pada student view. Ketika kita lihat pada student view, sekali lagi ya, Bapak Ibu, kita klik ini, ya. Sini ada ini. Oke, paling atas ini nama kita klik, kemudian switch role to, kita pindah ke students. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat di bawah sini, ini adalah tampilan yang dilihat oleh mahasiswa. Tampilannya seperti ini. Lalu tampilan seperti apa? Kita klik saja. Nah, panduan yang tadi Bapak Ibu attach itu sudah ada di dalam tampilan mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika dia mengklik ini, dia bisa mendownloadnya dan dia sudah mendapatkan informasi bahwa tugas ini dapat diterima mulai dari tanggal 16 Februari jam 12.00, itu karena tadi kita membolehkan dia mulai mengakses tanggal 16. Lalu dia hanya boleh 1 kali mengunggah. Oke, 1 kali mengunggah. Dan kemudian due date-nya adalah tanggal 18 Februari jam 12.30 PM. Nah, waktu yang dia punyai adalah 7 hari 11 jam. Oke?
Nah, ini kalau misalnya mahasiswanya mau memberikan komen atau pertanyaan, dia bisa memberikan komen mereka di sini. Nanti Bapak Ibu akan bisa menerimanya. Ya, kita berikan contoh misalnya, apakah ada penambahan jam atau hari pengumpulan, misalnya seperti itu. Ya, dia nanti akan klik save comment. Nah, ini nanti akan muncul di tempat Bapak Ibu untuk melihatnya. Kita bisa kembalikan menu tadi di atas sebagai switch role. Oke, kira-kira jelas Bapak Ibu, ini agak lebih, step-stepnya lebih banyak ya dibanding yang sebelumnya. Jadi ini cara membuat assignment. Ada yang mau mencoba? Silakan. Udah nyoba Mbak. Ayo Mbak Reni. Biar bisa ngajarin yang lain nanti Mbak. Sip. Senang nih kalau bisa ngajarin yang lain. Silakan share screen Mbak Reni. Udah terlihat belum Mbak Nadia? Sudah. Ini ya. Tadi aku udah ngeklik ini kan ya assignment. Terus kita isi aja namanya apa gitu ya Mbak? Ya, judul tugasnya ya. Judul tugasnya. Ya. Terus di description-nya bisa instruksi bagaimana caranya membuat review ya, atau misalnya Reni bisa taruh lihat panduan yang saya siapkan pada lampiran itu juga bisa kalimat instruksi. Jadi Bapak Ibu bayangkan, karena kita nggak komunikasi sama mahasiswa, usahakan kalimat-kalimat yang ada di dalam laman emas tuh kalimat yang komunikatif ya, yang sifatnya mengingatkan atau mengarahkan mereka. Jadi mereka jelas apa yang mau dikerjakan. Ah, sip. Misalnya begini ya Mbak. Yes. Terus abis gitu filenya apa gitu ya? Betul, jangan lupa itu display description-nya nanti diaktifkan ya. Display, oh ini. Ya. Oke, terus ini misalnya upload file, betul. Choose. Misalnya tentang ini ya. Ya. Open, terus upload file. Terus di ini ya, availability-nya Mbak. Betul. Ini misalnya jam 12.00. Terus kalau mau ada cut off-nya berarti harus lewatin 5 menit ya? Ya. Minimal. Oke. Terus ini online text dan lain-lainnya nggak perlu apa-apain ya Mbak? Nggak perlu. Mungkin yang bisa dilakukan di bagian grade kali Mbak Reni kalau mau coba. Oh ini maksimum number upload file berarti 5 karena tadi 1 sampai 5 halaman saya tulis atau gimana ini? Tidak, 5 itu memang defaultnya dibuat boleh sampai 5 file yang diunggah. Oke. Ini type filenya? Nggak usah selection, karena dia bisa mengunggah apapun kalau kita taruh di no selection. Oke, terus ini grade-nya ya? Grade, di grade. Grade, sebentar. Sebentar, sorry, kayaknya bukan di grade. Jadi gini, kadang-kadang mahasiswa itu kan ngerjain, dia unggah, terus ada mau direvisi gitu ya. Oh iya. Itu kan juga bisa kan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kemudian dia bisa unggah lagi. Kalau kita kunci, dia hanya boleh 1 attempt. 1 attempt itu hanya boleh 1 kali pengunggahan. Berarti nanti kalau dia mau revisi, dia udah nggak bisa lagi. Oke, itu berarti apa ya? Nah, itu submission setting. Ada di attempt. Ya, betul itu. Ini ya? Itu tuh paling bawah, submission setting, maksimum attempt. Nah, kalau unlimited itu berarti dia mau mengunggah berapa kali pun sampai di due date-nya boleh. Atau Reni batasi itu kalau diklik, nah itu 1 kali ngunggah, 2 kali ngunggah. Kali 2 gitu ya Mbak ya? 2. Oke, ini udah. Sudah, dan save and return. Ya. Save. Oke. Yes.
Terus kalau mau lihat yang di student, ini ya berarti ya Mbak Reni. Terus Switch role to di bawah. Switch role to Student. Oke, nanti dia berarti tampilannya begini ya? Betul. Ini udah student. Sudah. Ganti laginya return. Ganti switch lagi ke dosen ya. Kok nggak ada pilihannya ya? Ada dong. Itu udah. Ini udah ke dosen lagi ya berarti ya? Sudah. Oke, sip. Makasih Mbak Nat. Oke, Aku close ya. Ya, makasih Reni. Gimana Bapak Ibu, jelas ya untuk assignment ya. Termasuk assignment tuh kalau Bapak Ibu mau buat untuk UTS yang sifatnya take home test. Itu boleh pakai menu assignment. Ya, take home test. Jadi yang dia sifatnya nggak real on time ujian, boleh pakai menu assignment. Baik. Kalau jelas saya akan lanjut ke kalau udah dapat assignment, gimana caranya ngoreksi. Nah, ini nih memang betul-betul battleship sekali untuk para dosen ketika kita sudah meminta mereka membuat tugas, ngoreksinya gimana gitu. Karena biasanya kita dapat tercetak, kita coret-coret pakai pulpen, nilainya sekian. Nah, ada dua cara untuk mengoreksi tugas mahasiswa Anda. Yang pertama adalah dengan menggunakan View All Submission. View all submissions itu, sebentar saya preview ya, biar kelihatan jelas. View all submissions itu adalah ketika Anda ingin mendownload semua paper atau tugas mahasiswa satu-satu dan membacanya secara offline. Jadi Bapak Ibu download itu semuanya, kemudian dibaca secara offline. Atau satu cara lagi adalah pilih grade. Grade jika Anda ingin membaca secara offline dan langsung memberikan nilai atau komen pada laman emas yang bisa langsung dilihat oleh mahasiswa. Ya, ini kan kita bisa lakukan mingguan misalnya. Nah, ini tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu klik View All Submissions, munculnya seperti yang di atas tampilannya. Nah, di sebelah kanan paling atas, pojok kanan itu ada file-file Word yang itu merupakan file tugas yang diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu klik icon Word-nya, dia langsung otomatis terdownload. Kemudian yang di bawah, ini adalah tampilan kalau Bapak Ibu milihnya grade. Milihnya grade, dan kemudian Bapak Ibu langsung mau memberikan nilai. Nah, memberikan nilai dan komen, misalnya paper Anda kurang tajam misalnya, nah, itu bisa dilihat pada tulisan komen dan bisa langsung diberikan nilai pada grade-nya. Apakah jelas Bapak-Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan untuk aktivitas yang pertama ini? Aktivitas assignment? Karena nanti baik di MMI, PMPS pasti dipakai. Ya, silakan. Itu berarti kita harus langsung mendownload ya, masuk ke file kita ya? Betul. Oke, nggak bisa bekerja di ini aja tanpa kita download. Nah ini nih Mas Aji, jadi kurang weakness point-nya si siapa namanya Mas UI itu menunya nggak ada yang kita langsung bisa buka online, kemudian kita langsung komenin di situ. Jadi mau nggak mau kita harus download dulu. Baik. Atau mungkin ada Bapak Ibu lain yang pernah punya pengalaman berbeda mengoreksi. Silakan kalau mau share. Kalau saya biasanya seperti ini. Mbak Nadia, mau tanya? Ya. Ya. Ini kan grade-nya kan di saya pengen tanya, ya, ini udah bisa langsung cover ke setiap nggak? Kalau nanti mainnya. Sayangnya tidak. Sayangnya tidak. Tetapi dia bisa di-download dalam format Excel. Oh, bisa download dalam format Excel, jadi download ya. Iya, betul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah masukkan semuanya, minggu by minggu, week by weeks, dia bisa di-download dalam bentuk Excel. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Baik, kemudian ya. Bagaimana caranya kemudian Bapak Ibu mengunggah bahan
e-book, paper, film, gambar yang mau dijadikan bahan aktivitas. Sama dengan menggunakan add an activity resource, tapi kali ini pilih resource dan file. Pilih resource, pilih file, kemudian sama kayak tadi kita mengunggah panduan. Ini ada tanda kecil ini, dilampirkan bahannya yang ada di sini. Jangan lupa dituliskan judul papernya apa, namanya di sini, ya. Kemudian submit. Nah, nanti mahasiswa bisa langsung melihat bahan Bapak Ibu sekalian. Termasuk kalau misalnya Bapak Ibu mau mengunggah bahan-bahan yang tidak ada di komputer PC. Misalnya paper ada di JSTOR, mau di-download. Nah, makanya bukan yang file, tapi pakainya adalah yang URL. URL ini juga bisa dilakukan untuk, bisa digunakan untuk tautan YouTube, tautan paper, gambar film, termasuk tautan Gmeet, Zoom, atau MS Team Anda. Jadi usahakan ketika anak-anak mau video conference, supaya kami di PPAA juga bisa men-tracking daftar hadirnya, minta anak Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Bapak Ibu sekalian, mengakses Zoom-nya tidak langsung ke Zoom, tapi dia masuk dulu ke emas, dikliknya di sana. Karena begitu dia klik link emas, link Gmeet atau Zoom Bapak Ibu, dia langsung terdeteksi hadir. Itu yang paling mudah begitu. Jadi sinkron datanya. Ya. Baik. Nah, bagaimana caranya kita melihat kehadiran mahasiswa secara daring? Ada dua caranya Bapak Ibu, ya. Tapi tolong diingat bahwa kehadiran mahasiswa secara daring itu berbeda dengan kehadiran di kelas tatap muka. Biasanya kehadiran akan dilihat dari jejak digital atau portofolio yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ya. Nah, dalam emas ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk melihat portofolio kinerja. Satu adalah dari tugas yang diunggah seperti tadi, itu boleh dilihat. Atau dua, lewat log activity atau analytic graph. Nah, ini formatnya ada di bagian administration. Administration, ada course participation atau analytic graph. Nah, nanti kalau sudah masuk ke analytic graph, dia akan masuk ke sini, access graph. Access graph, terus kemudian nanti kita pilih aktivitas mana yang kita mau lihat dia ada. Ini kalau yang analytic graph ini tidak dilihat name by name, tapi dia dilihatnya adalah total seluruh kelas. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat dia name by name, bisa dilihatnya di course participation. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak San, ini sudah jam 12, kita break dulu atau bagaimana? Iya Mbak Nadia, ini karena waktunya juga sudah waktu isoma, untuk sementara nanti kita break, kita